Pada 1920-an, rasisme sudah menjadi bagian dari sejarah Amerika Serikat sejak kolonisasi Eropa di Amerika Utara yang dimulai pada abad ke-17. Rasisme saat itu pun tidak terlepas dengan adanya budaya White Anglo-Saxon Protestan atau WASP yang memiliki kekuasaan penuh untuk mendominasi lingkungan masyarakat serta lingkungan politik. Pada tahun 1950, kelompok White Anglo-Saxon Protestan atau WASP melakukan aksi rasisme di dalam bus kepada seorang wanita berkulit hitam. Pada tahun tersebut masih berlaku hukum Jim Crow, yaitu hukum negara yang ditetapkan di Amerika Serikat pada rentang waktu 1876 sampai 1965 yang mengatur mengenai separate but equal bagi orang berkulit hitam. Salah satunya adalah hukumnya yang mengatur mengenai pembagian tempat duduk di dalam bus. Rasisme dan ultranasionalisme merupakan dua unsur yang mengandung serta mengarah kepada sifat xenofobia yang akan cenderung berbahaya jika berhadapan dengan negara liberalis. Mengacu kepada laporan yang diberikan oleh National Urban League atau NUL, tepatnya oleh Presiden NUL itu sendiri yaitu Mark Morial mengatakan bahwa Amerika memiliki krisis kesetaraan ras sejak tahun 1976. Karena adanya krisis kesetaraan ras tersebut memunculkan dampak bagi kelompok-kelompok minoritas yang menanggung terjadinya berbagai macam diskriminasi ras atau racial inequality dan tindakan kriminal lainnya yang diberikan kepada kelompok-kelompok minoritas yang menjadi sasarannya. Di Amerika, masih sering ditemukan pelaku rasisme yang melakukan tindakan diskriminasi kepada ras lain. Hal ini tentunya berbahaya jika dilakukan secara terus-menerus, bahkan dinormalisasi oleh suatu negara. Tindakan seperti ini dikhawatirkan akan memunculkan sebuah separatisme, krisis identitas nasional, dan bahkan kehancuran persatuan dan kedaulatan negaranya. Ultranasionalisme singkatnya membicarakan tentang rasa patriotisme yang dimiliki oleh seseorang dan kecintaannya terhadap tanah airnya. Ia menempatkan kepentingan negaranya di atas kepentingan kelompok lain dan hanya mempromosikan hal-hal yang menurutnya penting bagi negaranya. Namun, ultranasionalisme sering dinilai sebagai sikap patriotisme yang berlebihan, dikarenakan perilakunya yang cenderung menjatuhkan kelompok lain di luar kelompok asli negaranya. Bangkitnya kelompok ultranasionalis ini disebabkan oleh kemarahan masyarakat atas dunia pasar bebas yang memunculkan berbagai kesenjangan sosial seperti kemiskinan dari masyarakatnya. Kelompok ultranasionalis ini merupakan sebuah kelompok yang mendukung sebuah supremasi orang-orang yang memiliki kulit putih, seperti rasisme yang membedakan ras keturunan Afrika, Amerika, Latino, Asia, dan keturunan lain juga. Munculnya ultranasionalisme ini saat era di bawah kepemimpinan Donald Trump ketika menjadi presiden menyebabkan lahirnya sebuah gerakan white supremacy, sehingga ketika Donald Trump terpilih, membuat warga internasional geram akan kebijakan-kebijakannya. Pasalnya, kebijakan Trump tersebut malah menimbulkan ide di mana Donald Trump mengeluarkan kebijakan pembatasan masuknya kaum imigran ke Amerika Serikat dengan slogan America First, menyebabkan Amerika Serikat ini dilihat sebagai negara yang cenderung semakin mempertajam diskriminasi sosial yang didukung oleh orang-orang kulit putih. Namun siapa sangka bahwa pada tahun 2013 saat dia berpidato sebagai calon presiden, ia berbicara lain dan Trump berjanji selama ia menjabat sebagai presiden, ia akan menyikapi semua orang dengan rata atau sederajat dibandingkan hanya kepada ras seorang. Berbeda dengan tahun 2020, di mana Trump menyikapi sebuah pertanyaan dari para wartawan dengan cara tidak menjawab pertanyaan yang terkait dengan ideologinya. Amerika Serikat seringkali dikenal rekat dengan kasus rasismenya. Jika melihat di tahun 2020, terjadi kasus kematian seorang warga sipil Amerika Serikat yang bernama George Floyd, yang mana kasus ini menjadi sorotan masyarakat Amerika Serikat karena kasus tersebut memiliki hubungan erat dengan angka rasisme di Amerika. Saat itu juga, gerakan seperti Black Lives Matter sangat menyuarakan kasus kekerasan yang terjadi kepada George Floyd, seorang warga yang memiliki ras kulit hitam di Amerika Serikat. Hubungannya dengan kasus ultranasionalis kali ini ialah bahwasannya ultranasionalis itu merupakan sebuah bentuk lain dari nasionalisme biasa.
Ultranasionalisme seringkali menaruh kepentingan negaranya sendiri di atas kepentingan lain. Tak jarang, negara ultranasionalis seringkali memandang rendah negara lain atau sebuah ras, kelompok, perkumpulan masyarakat, atau organisasi yang diperlakukan secara rendah oleh kelompok lainnya. Donald Trump menjadi aktor utama dalam fenomena kasus ini. Hal tersebut dapat dilihat ketika Donald Trump sangat aktif mengkampanyekan kesalahan-kesalahan yang menurutnya terjadi akibat adanya kelompok imigran dan juga orang yang bukan berasal dari ras kulit putih. Donald Trump menandai mereka sebagai subjek yang memundurkan bangsa. Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang liberalis. Dengan demikian, sikap ultranasionalis yang disertai dengan adanya sikap xenofobis akan sangat berbahaya jika berhadapan dengan negara liberalis. Pada masa kejayaan Trump, muncul berbagai kebijakan-kebijakan politik dengan rezim ultranasionalis, seperti rezim Trump tidak memasukkan imigran ilegal dalam daftar penerimaan kesejahteraan selama pandemi COVID-19. Yang kedua, ada pemerintah Amerika Serikat terus melakukan operasi penangkapan terhadap imigran ilegal. Ketiga, pemerintah Amerika Serikat terus mendeportasi imigran di tengah pandemi COVID-19 ini. Secara global, tindakan pemerintah Amerika Serikat dan pernyataan Trump yang mengancam kesehatan publik global, pemerintahan Amerika Serikat ialah mencari hak eksklusif atas vaksin COVID-19 dengan menawarkan $1 miliar kepada perusahaan farmasi Jerman CureVac. Secara regional, kebijakan pemerintahan Amerika Serikat dapat membayangkan orang-orang di seluruh Amerika, terutama di Amerika Tengah. Menurut Oxfam Amerika, sekitar 1,5 juta warga Honduras tidak memiliki akses terhadap obat-obatan. Bahkan, rumah sakit di Honduras tidak memiliki peralatan medis yang mencukupi, sedangkan fasilitas kesehatan di Guatemala tidak memadai untuk menangani pasien positif COVID-19. Deportasi Amerika Serikat menyebabkan peningkatan 20% jumlah pasien positif COVID-19 di Guatemala. Dalam menganalisis fenomena ini, kami melihat perspektif realisme menjadi relevan dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Menurut kelompok realis, politik global hanya tentang kekuasaan dan kepentingan diri. Seperti apa yang disampaikan oleh Hans Morgenthau, politik ialah sebuah persaingan guna mencapai kekuasaan di antara manusia, dan adapun tujuan akhirnya ialah kekuasaan. Teori politik kekuasaan didasari dari dua asumsi pokok. Yang pertama, bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat yang egoisme. Hal itu merupakan ciri watak utama manusia. Yang kedua, asumsi bahwa sistem negara berjalan pada sebuah konsep anarki internasional, di mana tidak terdapat otoritas yang lebih tinggi daripada sebuah negara yang berdaulat. Egoisme manusia itu menentukan egoisme sebuah negara, atau sebagaimana yang diucap oleh Morgenthau. Dunia sosial itu tidak lain adalah proyeksi atau jelmaan dari watak manusia pada kumpulan manusia. Relevansi teori ini terletak pada prinsip realisme politik yang salah satunya adalah politik diatur dengan hukum objektif di mana berakar pada watak manusia. Dari fenomena ultranasionalisme di Amerika, terbukti bahwa masih banyak dari masyarakat individunya, bahkan pemimpinnya yang masih mementingkan dirinya sendiri. Pada fenomena ini, kami melihat bahwa ketika Amerika Serikat mencoba mengatur strategi sedemikian rupa untuk memproteksi negaranya dari ancaman luar maupun dalam negeri, maupun apa yang ditangkap oleh masyarakat berbanding sebaliknya. Justru masyarakat melihat bahwa Amerika Serikat bersikap ultranasionalis kepada beberapa warga negaranya. Menyikapi kelompok ultranasionalis ini memunculkan berbagai macam pendapat. Pendapat kami terhadap kasus ini, sikap nasionalis itu atau ultranasionalis ini muncul dikarenakan adanya satu stigma yang diadopsi secara berlebihan sehingga menimbulkan rasa benci maupun enggan terhadap suatu hal. Dengan demikian, sikap ultranasionalis tidak seharusnya diterapkan secara berlebihan dikarenakan kekhawatiran akan adanya sikap separatisme dari suatu kelompok yang akhirnya mengakibatkan sebuah permasalahan maupun ancaman bagi keutuhan negara itu sendiri.